Saya selagi belajar Mas, belajar dari buku-buku pertanian, saya aplikasikan, saya praktekkan seperti itu. Makanya alhamdulillah saya dengan merangkak dari bawah. Alhamdulillah saya sering seperti ini Mas, merangkak dari bawah. Artinya tidak instan seperti orang-orang yang punya modal gitu loh Mas. Saya merangkak dari bawah dengan dasar ilmu pengetahuan yang saya pelajari dari buku-buku, ya buku-buku pakar-pakar pertanian, terutama YouTuber yang memang kadang menurut saya sesuai seperti itu. Contohnya banyak petani yang tidak pakai dasar ilmu pengetahuan itu sekali rugi tajam Mas, fatal karena anggapan dia kalau pupuk dan obat-obatannya banyak berhasil, padahal nggak seperti itu. Syarat modal bawang merah Brebes itu syarat modal. Alhamdulillah dengan keterbatasan yang ada saya mencoba menggali lewat ya terutama buku lah, buku. Sekarang lagi zaman internet kan, Google. Cuman kita nggak harus percaya sama orang-orang itu, enggak. Kita praktek langsung, betul apa tidak? Karena selagi adik-adik masih di kelas SMA, saya gagal. Terus saya mulai belajar kimia. Karena mau tidak mau, dunia pertanian itu berhubungan dengan kimia. Suka tidak suka, kita harus belajar tentang kimia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani Brebes, Kecamatan Tanjung lah, sentra bawang merah yang terkenal di Kabupaten Brebes. Ya saudara, ini bawang merah hasil panen kemarin, kurang lebih 10 hari lah dari cabut umbi. Hasilnya memuaskan, biayanya ya luar biasa. Brebes itu identik dengan ulat gerayaknya. Sampai ada strain Brebes tuh, Pak Panut Joyo Sumarto itu mengatakan ada strain Brebes, saking hebatnya ulat kalau sedang menyerang. Ya inilah hasil panen kemarin yang alhamdulillah sedikit-sedikit bisa dibawa pulang, karena tengkulak itu kan biasa lah, namanya tengkulak kan. Nah itu salah satu faktor yang menyebabkan banyak rugi di tingkat petani. Harga itu kan ditentukan oleh orang-orang tersebut. Sedangkan kalau kawan-kawan petani itu kompak, bisa menjadikan harga itu di tingkat petani. Karena rata-rata sebagian besar itu petani ngutang sana ngutang sini, ujung-ujung murah-murah dikasihkan. Ya ini bawang merah yang kurang lebih standar lah, tapi kan diraba-raba terus ditawar-tawar, kalau nggak istilahnya menguntungkan lah pergi, nggak kembali lagi. Tengkulak tersebut maksudnya kemarin kan sudah ditawar-tawar, ini harga segini ini sudah ditawar 13.000, 13.500 lah di tingkat petani. Cuman biasa pengennya ya turun lagi. Ninggalin nomor HP lalu ngeloyor begitu saja, nggak ada alasan. Ujung-ujung kalau harganya naik, kesini lagi harganya turunnya pulang. Keluhan dari petani Brebes itu rata-rata. Cobalah kawan-kawan berpikir bahwa kita kalau contoh di sentra-sentra pembibitan di Wanasari, Kecamatan Wanasari, itu dia bisa patok harga. Karena apa? Yang membutuhkan itu datang, bukan dia sendiri yang tawarkan gitu loh. Makanya harap dimaklumi kalau kita itu nggak bisa membuat harga itu ditentukan oleh tengkulak yang tidak bertanggung jawab. Andai kata kirim ke Jakarta, ke Cibitung pun sama, di sana cuma jadi bahan-bahan tertawan orang-orang yang yang nggak punya modal. Contoh kemarin, kenapa bawang ini dibawa pulang? Ditawar yang 2 bagian persil itu 40 juta saya kasihkan. Pembayaran biasa
nawar lagi sampai 32 juta. Saya kasihkan pun sebegitu juga. Akhir kemudian daripada bawang itu busuk di tempatnya, akhirnya cabut bawa pulang. Jadi terpaksa, biasanya petani itu terpaksa. Petani Brebes yang mayoritas rata-rata itu UM dan sangat KM. Ya usaha menengah sangat kecil sekali. Orang iya UMKM cuma sangat UMKM apa namanya? Ya penyewa, biasanya penyewa Mas, penyewa. Sewanya saja berebut, itu khususon Tanjung yang Pantura tuh. Karena arealnya terbatas, banyak yang air asin. Jadi lahan-lahan pertani itu kita berebut untuk disewa. Untuk disewa, sewanya biasanya yang seperempat bau 175 desiar itu 3 juta. Pun setahun itu cuma 2 kali tanam karena kemaraunya kan terbengkalai dia. 1 tahun 2 kali tanam. Bukan dua musim tanam saja, bawang merah, habis itu cabai, habis itu sudah kemaraunya itu terbengkalai. Jadi bukan namanya setahun lagi, cuma 2 akar gitu. 3 juta pun berebut karena lah, ya kemungkinan karena egonya petani itu kadang-kadang kalau tanamannya jadi pun harganya sedang mahal, salah kaprah dari. Makanya nggak patut dicontoh petani-petani utamanya di sentra-sentra bawang merah itu biasanya seperti itu. Itu khususon Pantura karena yang berair-air asin itu. Karena bercocok tanamnya kan tak ada hujan. Kalau memang nggak ada hujan ya memang nggak bisa ditanami semuanya itu dari Pantura. Area Kecamatan Tanjung Panturanya, khusus Panturanya. Makanya bagi petani-petani pemula yang mau menanam komoditas bawang merah memang menjanjikan. Pertanyaannya, budidaya bawang merah di Brebes itu syarat modal. Ini kurang lebih 3 ton basah, umbi basah. Waktu belum dikeringkan seperti ini mungkin asumsinya 3 ton. Dikarenakan ada penyusutan sedikit dikeringkan seperti ini, jadi ya mungkin ya kurang lah dari 3 ton. 3 ton kali 13 sekitar sekian. Tapi itu jangan kagum dulu, karena apa? Yang 13 kali 3 ton hasilnya 39 juta. Itu kalau dibersihkan menjadi uang yang masuk ke saku, itu banyak biaya, syarat biaya. Makanya jangan main-main, bawang itu berpindah lokasi jelas uang alias upah. Kalau modal tergantung dari kreativitas petani itu sendiri. Contoh, kalau kita mau menanam bawang merah dengan hanya sekedar membeli bibit dari orang, itu yang fatal. Satu sisi kita bukan kena tipu, tapi kita sendiri nggak ngerti ini varietas unggul bukan, kan seperti itu. Pada dasarnya petani awam itu kebanyakan punya keinginan bahwa kalau bawang merah yang besar calon bibit itu pasti besar. Bukan seperti itu sebenarnya. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau umbi besar dia tanam, dia mau menanam bawang merah, tapi punya pemikiran kalau umbinya besar pasti besar. Tidak seperti itu. Contohnya ini kemarin umbinya itu bekas ulat, hampir busuk, sebesar ujung kelingking. Karena menurut saya pribadi bahwa bibit bawang merah itu cuma nitip daun, calon daun dan calon akar, apapun bentuknya pasti kalau pemeliharanya dan kita jangan mendahului yang kuasa. Kalau yang kuasa memberi kita petunjuk bahwa membudidaya bawang merah bukan dari bibit yang besar, insya Allah ya keyakinan seperti itu ya bisa jadi besar, maksudnya bisa sukses. Contohnya ini bibitnya kurang lebih sekitar berapa ya, 8 kantong pupuk untuk setengah bau. Hasilnya bisa 3 ton lebih sebenarnya. Kalau itu lebih, sebenarnya lebih, cuma ini cuma kira-kira saja. Bisa 3 ton lebih, hampir 3,6 sebenarnya.
Nah, kalau kita asum ke 30 kilo saja sudah 35 kali 4 sudah 70 140 280. Tidak ada 3 kuintal. Bapak melihatnya bibit yang bagus untuk nanti bisa menghasilkan yang seperti ini. Nomor satu, kita tahu dari turunannya, turunan dia. Umpama tetangga saya atau kawan saya menanam varietas ini, varietas A. Nah, dia tanam gagal. Arti gagal itu kan kadang bisa kena ulat, bisa kena. Yang penting jangan kena jamur. Kalau ulat masih bisa ditoleransi, tapi jamur tidak. Umpama pusonya jamur sama pusonya ulat itu masih bisa ditanam lagi kalau ulat. Tapi kalau jamur tidak bisa, Mas. Karena dia kalau dirawat itu maksudnya di seperti ini kan lah, disimpan itu pasti berjamur, artinya busuk. Yang penting menurut saya dari segi keturunannya, turunan dia memang asal muasalnya bagus. Terus yang kedua, jangan pandang besar kecilnya, jangan pandang warnanya, jangan. Yang penting dia itu keras sampai dia mau ditanam, kurang lebih sekitar 2 bulan lah. 2 bulan simpan, habis itu ditanam, insya Allah hasilnya memuaskan. Itu kalau bibit bawang merah. Cuman kalau memang betul-betul memang tidak ada, itu kita bicara dari bibit. Makanya kalau bibit, saya pribadi menganjurkan petani itu ngirit modal. Karena apa? Kalau bibit kita besar, ya besar juga biayanya. Karena bobotnya kan pasti besar. Makanya petani-petani itu harus kreatif lah. Kreatif bikin bibit sendiri. Apapun bentuknya. Yang penting keras walaupun kecil. Itu seperti itu. Bibit. Persiapan lahan umumnya daerah Brebes itu liat tanahnya. Makanya cangkulnya itu beda. Cangkulnya pun beda. Dengan daerah-daerah yang tanahnya mudah, ladon, bahasa Jawa ladon. Kalau daerah sini rata-rata lihat keras, makanya cangkulnya itu kan beda sendiri. Kalau Brebes itu cangkulnya pasti pendek, terus pokoknya punya ciri khas sendiri lah. Karena memang dari struktur tanahnya memang sudah beda. Itu kalau kita mau menggunakan rotari nggak bisa. Daerah sini, daerah Brebes tidak bisa menggunakan rotari. Bisa juga dengan catatan tepat masa kita mau olah. Kenapa saya bicara tepat? Karena daerah sini rata-rata terendam air asin. Makanya kalau kita pakai rotari, mungkin nggak kuatnya bukan nggak kuat mesinnya, memang liat betul tanahnya. Seperti itu. Jadi proses kalau mungkin beda daerah, beda juga tanahnya, beda juga pengolahannya. Semakin mudah dicangkul, semakin mudah pula pengolahan tanah tersebut. Cuma rata-rata petani Brebes juga awam tentang unsur hara. Makanya sebagian besar itu menggunakan pupuk-pupuk yang non subsidi yang semakin mahal. Pemerintah itu sebenarnya sayang sama rakyat, cuma rakyatnya itu sendiri yang nggak ngerti. Contoh, banyak kasus Ponska subsidi itu nggak jadi dibeli gara-gara ada seperti palsu lah. Padahal kan ciri utamanya gampang. Kalau memang betul palsu, dia tidak akan menggumpal kalau disimpan di tanah lembab. Biasanya kan pupuk diletak begitu saja di tanah lembab. Itu kalau ciri-cirinya kena jelas bahwa pupuk itu asli karena gumpal. Seperti kristal lah, keras. Kan ada yang ada yang di dalam karung itu kan seperti bola, harus dihancurkan dulu. Itu asli, jelas asli. Atau luka, kalau kita punya luka tempel kayak kalau perih sudah jelas asli. Kalau kita mau mengindikasikan bahwa ini asli atau tidak, ya seperti itu. Dari kasat mata saja sudah kelihatan. Kalau ada gumpalan berarti asli. Kan banyak petani Brebes yang jelas-jelas sudah pemerintah itu sayang. Contoh kita pakai ZA yang murah, yang murahan.
rata-rata digiring-giring opini sama toko-toko pupuk pertanian. Masyarakat itu terlalu percaya sama omongan-omongannya seperti itu tanpa pakai dasar ilmu pengetahuan seperti itu. Kenapa pemerintah pakai pupuk subsidi supaya nggak bisa dipalsukan? Ya dimerah-merahkan. Tapi gara-gara merah itulah yang bagus, yang putih, yang mahal, kan seperti itu. Lucu, pemborosan biaya, pembodohan yang berlangsung terus-menerus seperti itu. Jadi petani itu rata-rata buta tentang unsur hara dan budidaya. Cuma karena dia punya modal besar, dengan cara melihat sana melihat sini, terus dia nanam, tiba-tiba uji coba berhasil, terus dia yakin berhasil. Padahal nggak seperti itu.